Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Abia Mutia. Di sini saya akan menugaskan atau melaksanakan tugas proyek individu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dan pemikiran pendidikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini penjelasan terdahulu yang saya akan jelaskan atau saya uraikan yaitu mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dalam profil keluarga beliau dilahirkan lahir di Yauman atau di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil beliau yaitu Muhammad Darwis. Dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Nah, beliau seorang penghulu besar di Yogyakarta. Nah, sementara silsilah pada nasab ayahnya masih tersambung ke tokoh Wali Songo yang berurutan ke-12 yaitu Maulana Malik Ibrahim, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Nujung Juguru Kapindo bin Demang Juguru Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Dribing. Nah, selanjutnya profil Kiai Haji Ahmad Dahlan juga selain itu dia mempunyai riwayat pendidikan, yaitu semenjak kecil beliau mengawali pendidikannya dengan belajar Al-Quran kepada ayahnya. Nah, setelah tamat beliau meneruskan pendidikannya dengan belajar berbagai konsentrasi keilmuan kepada beberapa orang kiai baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di dalam negeri beliau belajar fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh. Lalu beliau juga belajar nahwu kepada Kiai Haji Muhsin. Lalu berguru ilmu hadis pada Kiai Mahfud. Jadi beliau banyak sekali meminta atau diajarkan oleh guru-guru beliau untuk menambah-nambah ilmunya. Nah, itu yang beliau mencari ilmu di dalam negeri. Nah, sementara itu pengalaman juga beliau dapatkan selama menunaikan ibadah. Beliau pada saat beliau menunaikan ibadah juga beliau tetap mencari ilmunya dengan konsentrasi, dengan belajar fikih kepada Syekh Salaf Fadal, lalu Syekh Said Yaman serta Syekh Said Babushel. Lalu dia juga belajar ilmu hadis pada Mufti Syafi'i dan belajar ilmu qiraat pada Syekh Ali Misri Mekah. Nah, di sini pada intinya yaitu ada pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, hal ini berarti bahwa pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa baik sebagai abad maupun khalifah fil al-ard. Maka untuk mencapai tujuan ini, proses pendidikan Islam hendaknya mengakomodasi berbagai ilmu pengetahuan, baik maupun umum maupun agama. Lalu tujuan pendidikannya juga tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah modern Belanda. Nah, di satu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agamanya. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Nah, jadi secara singkatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat adanya kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren tradisional seperti kurangnya sistem yang teratur, materi yang terbatas pada agama dan metode hafalan yang tidak konseptual. Untuk mengatasinya, beliau menggabungkan metode pendidikan barat dengan pesantren melalui pendidikan yang lebih sistematis, kontekstual dan dialogis. Nah, sekolah Muhammadiyah yang beliau dirikan ini menggunakan sistem klasikal, materi pelajaran agama dan umum, rencana pembelajaran yang terstruktur serta hubungan guru murid yang lebih humanis. Lalu tujuannya adalah agar ilmu agama tidak hanya dipahami secara teori tetapi juga diamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, inilah bentuk modernisasi pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau mendirikan Muhammadiyah ini karena beliau adanya kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren. Nah, jadi beliau mengadakan dalam sekolah Muhammadiyah itu pelajaran antara pelajaran umum dan pelajaran Islami atau pelajaran agama. Jadi dalam sekolah itu tidak hanya ada pelajaran umum saja. Nah, lalu di sini ada
metode pembelajaran perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini beliau memiliki muatan yang terdapat di dalamnya. Muatan tersebut juga menjadi suatu modernisasi dalam pemikiran beliau dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada proses pembelajaran. Nah, di lembaga pendidikan pondok pesantren tradisional pada masa itu masih menggunakan sistem sorogan dan weton. Sorogan itu kayak guru memberikan atau mengejahkan suatu kitab, nah lalu oleh siswanya itu diulangi kembali seperti itu. Nah, berbeda dengan sekolah Muhammadiyah yang menggunakan sistem klasikal yang mengelaborasikan dengan sistem barat. Nah, konsep klasikal merupakan suatu cara belajar dalam suatu ruangan kelas dari murid yang seumuran dan memiliki tingkatan yang sama, kemudian diajarkan oleh guru dengan buku pelajaran yang sama. Untuk mengetahui perkembangan pengetahuan murid sampai sejauh mana sistem tersebut membuat suatu evaluasi yang disebut ulangan-ulangan pada waktu tertentu. Nah, selain ini juga tempat belajarnya dilengkapi dengan meja, kursi, serta papan tulis untuk mendukung proses pembelajaran. Hal tersebut yang telah diadopsi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sekolah-sekolah barat untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan yang Islam. Nah, lalu metode pembelajaran yang kedua yaitu ada bahan ajar. Nah, dalam bahan ajar yang digunakan oleh beliau yaitu berpusat hanya pada aspek bukan seperti itu. Jadi perbedaan bahan ajar sekolah tradisional dengan sekolah Muhammadiyah. Pada sekolah Muhammadiyah ini mereka berpusat hanya pada aspek keagamaan. Nah, jadi dalam pendidikan tradisional ini kan hanya berpusat pada aspek keagamaan, lalu dibantu juga dengan pembelajaran kitab-kitab yang belum diajar atau yang belum dipakai. Nah, sementara itu pada sekolah Muhammadiyah mereka mempelajari tidak hanya tentang keagamaan, mereka juga mempelajari pelajaran umum serta didampingi juga mempelajari ilmu agama. Nah, lalu kemudian bahan ajar yang digunakannya yaitu adalah kitab-kitab merupakan dari karangan-karangan ilmu ulama salaf dan ulama modern. Nah, sehingga sistem pendidikan Muhammadiyah sendiri ini tidak memisahkan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama, melainkan pendidikan Muhammadiyah mengkolaborasikan dua pelajaran tersebut. Nah, lalu yang ketiga dalam metodenya yaitu ada rencana pembelajaran. Nah, kalau ditinjau dari segi historis, dalam sistem pembelajaran tradisional ini pada saat itu belum memiliki rencana pembelajaran yang teratur dan sistematis, sehingga rencana pembelajarannya menggunakan kitab-kitab yang ditentukan oleh gurunya pada saat itu. Nah, lalu kenaikan tingkatnya diukur dengan penguasaan dari kitab-kitab yang dipelajari itu dalam sekolah tradisional. Berbeda dengan sekolah Muhammadiyah yang sudah memiliki rancangan kurikulum terdahulu yaitu untuk mengetahui atau mengatur proses pembelajaran mengajar, baik materi pembelajaran, ujian maupun lainnya sehingga lebih efektif dan efisiensi untuk siswa-siswa tersebut. Nah, lalu yang keempat ada pendidikan luar waktu belajar. Nah, perbedaan dalam pembelajaran sekolah tradisional dan sekolah Muhammadiyah ini jika pendidikan tradisional sebelum masuk atau sebelum tersistematis untuk mengatur pendidikan para santri di luar waktu belajar sehingga mengakibatkan para santri terlalu bebas dan kurang teratur. Jadi di sekolah tradisional itu tidak ada kegiatan atau tidak teraturnya waktu sebelum masuk pembelajaran. Nah, sedangkan di sekolah Muhammadiyah pendidikan para santri ini di luar waktunya yaitu diadakannya dalam asrama yaitu pengajian atau waktu yang teratur, disiplin yang sudah diadakan oleh pelaturan di situ. Lalu yang kelima ada guru yang berada di pondok pesantren tradisional pada saat itu hanya mengambil sosok yang ahli dalam bidang agama saja. Nah, sedangkan sekolah Muhammadiyah selain ada guru agama juga terdapat guru ilmu pengetahuan umum. Nah, bedanya sama kayak pembelajaran. Jadi kalau di sekolah tradisional terdapat hanya guru bidang agama ahli dalam bidang agama saja, tetapi jika di sekolah Muhammadiyah terdapat daripada guru yang mengajarkan pelajaran umum, lalu ada juga guru yang guru yang paham agama juga. Lalu yang terakhir ada hubungannya guru dan murid, yaitu dalam lembaga pendidikan tradisional yaitu dengan pendidikan Muhammadiyah tentu saja berbeda. Nah, perbedaannya yaitu pendidikan pesantren tradisional tersendiri lebih bersifat otoriter. Nah, sedangkan pendidikan Muhammadiyah diusahakan menciptakan hubungan yang baik dan akrab antara guru dengan murid. Jadi di dalam pendidikan tradisional otoriter itu kayak gimana mereka sendiri atau kayak menguasai gurunya, jadi tidak terlalu akrab dengan siswa. Berbeda dengan sebaliknya dengan sekolah Muhammadiyah.
Nah, lalu di sini ada biografi Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 24 Zulqa'dah Hijriah dan bertepatan pada 14 Februari Masehi. Lalu di desa Gedang, sekitar 2 km sebelah timur Jombang. Nah, Kiai Haji Asy'ari merupakan Hasyim Asy'ari ini merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad Soleh, Rodiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksun, Nahrawi, dan Adnan. Dari garis Ibnu Halimah, Hasyim masih terhitung keturunan ke-8 dari Raja Tingkir alias Sultan Pajang. Nah, ayahnya nasab Kiai Haji Hasyim bersambung dengan kepada Maulana Ishak hingga Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir. Ayahnya Asy'ari adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya Kiai Usman adalah kiai terkenal dari pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19. Nah, lalu ada biografi pendidikan beliau. Ya, sampai umur 15 tahun beliau diperoleh oleh bimbingan ayahnya, mendapat pelajaran dasar-dasar tauhid, fikih, dan hadis. Kiai Haji Ahmad Asy'ari ini kemudian meneruskan studi ke beberapa di Jawa dan Madura, pesantren Monokoyo, pesantren Langgitan, pesantren Tenggilis, dan pesantren lain-lainnya yang beliau kunjungi. Nah, pada umur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mengembangkan ke berbagai pesantren di Jawa untuk mencari ilmu pengetahuan keagamaan. Nah, lalu ada sekarang pemikiran pendidikan beliau, perspektif Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dalam rangka monumentalnya Adabul Alim wal Muta'alim, Hasyim Asy'ari ini menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan ilmu semata, melainkan harus disertai dengan bimbingan akhlak yang luhur. Lalu beliau menguraikan secara rinci adab seorang guru dan murid dalam proses belajar mengajar, menekankan pentingnya ketulusan, kesabaran, keikhlasan, dan rasa hormat terhadap ilmu dan guru. Lalu selain itu, Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa pendidikan harus berbentuk rasa cinta tanah air. Lalu beliau juga mengajarkan bahwa membela tanah air merupakan bagian dari iman, sehingga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang sejalan dengan ajaran agama. Nah, lalu secara keseluruhan pada pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari ini mencakup pada penekanan pada integrasi ilmu, iman, dan akhlak. Lalu adanya penting adab dalam proses belajar mengajar, lalu penguatan tradisi keilmuan Islam klasik melalui pesantrennya, lalu pembinaan karakter nasionalisme dalam bingkai ajaran agama. Lalu metode yang ia adakan atau yang ia kembangkan dalam pembelajaran perspektif Hasyim Asy'ari ini, beliau mencakup pada ciri khas yang di antara ini, yaitu adanya sorogan. Sorogan itu proses pembelajaran yang dimana santri membaca kitab di hadapan gurunya, yang guru akan mengoreksi bacaan, memahami makna, serta meluruskan kekeliruan santri secara langsung. Jadi sorogan itu misalkan kita pesantren, kitab guru membacakan kitab atau mengejak dulu yang akan dibacakan oleh santri tersebut. Nah, lalu santri menguraikan kembali apa yang tadi diejak oleh seorang guru, lalu guru mengkoreksinya apa ada yang salah atau tidak terhadap santri tersebut. Gitu. Nah, yang kedua ada bandongan, metode di mana guru membacakan kitab, menjelaskan isi dan maknanya, sedangkan para santri mendengarkan dan mencatat. Jadi bandongan ini secara bahasa lingkungan kita itu kayak ngelogat di bahasa santrinya, kalau atau secara rincinya itu kayak menjelaskan. Jadi guru itu menerangkan, membacakan. Jadi si santri si siswa itu hanya mendengarkan, memahami guru itu yang sedang menjelaskan gitu. Lalu yang ketiga ada halakoh. Halakoh itu sistem belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil di bawah bimbingan seorang guru. Dengan metode ini santri diberikan ruang untuk bertanya, diskusi, dan menyampaikan pendapatnya. Halakoh ini kayak diskusi berpendapat, bertanya apa yang ia tidak mengerti. Misalkan dalam secara logika, bagaimana sholat dalam syaratnya tidak boleh keluar rukun atau menambah rukun. Secara langsung dalam sholat itu, misalkan seseorang mengantuk, mereka ke belakang, tertidur, jatuh. Nah, itu termasuk menambah rukun atau tidak gitu. Nah, itu termasuk pada pertanyaan yang bisa didiskusikan oleh para santri tersebut. Karena itu pengalaman saya pas dulu di pesantren, seorang ada yang pernah menanya gitu ketika di diskusi halakoh seperti ini. Lalu dirundingkan oleh santri-santri tersebut, ada pro kontranya. Nanti ada kesimpulan dari seorang guru yang menyimpulkan bimbingan tersebut gitu.
Lalu yang terakhir ada pembiasaan adab. Beliau mengajarkan bahwa sebelum mencari ilmu, santri harus memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Sikap seperti menghormati guru, menjaga kesucian niat dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang dipelajari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam metode pendidikan pesantren. Jadi intinya pembiasaan adab ini ya, santri itu harus berakhlak mulia seperti sebagaimana Rasul kita kayak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir, pada intinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah dua tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam bidang pendidikan dan agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dikenal sebagai tokoh reformasi Islam yang mendorong modernisasi dan pendidikan bagi umat Islam. Ia menekankan pentingnya pendidikan modern dan ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan umat Islam. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama, lebih fokus pada pendidikan agama dan moral yang berbasis pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kedua tokoh ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran. Nah, pemikiran pendidikan mereka masih relevan hingga saat ini, menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Nah, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam penugasan proyek individu oleh mata kuliah filsafat ini. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.